Warga yang mengungsi dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki semakin bertambah. Zona bahaya erupsi diperluas dan beberapa posko pengungsian baru dibuka untuk bisa menampung jumlah pengungsi yang terus meningkat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Ardan Anugrah langsung dari Flores Timur. Ardan, selamat pagi. Bagaimana update perkembangan kondisi di sana pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang terus terjadi? Ya Febri dan juga Gema, memang erupsi Gunung Lewotobi laki-laki kembali terjadi setiap harinya. Bahkan untuk data terakhir yang kami dapatkan, Gunung Lewotobi laki-laki ini kembali erupsi pada malam hari kemarin pukul 22 waktu Indonesia Tengah dengan ketinggian abu kolom mencapai 5.000 meter di atas permukaan puncak gunung. Dan juga abunya ini mengarah ke arah barat dan juga barat daya. Memang erupsi yang terjadi secara berkali-kali setiap harinya ini menghasilkan sejumlah dampak. Kalau dari Kabupaten Flores Timur sendiri, salah satu yang paling berdampak adalah jalanan nasional Trans Maumere menuju Larantuka ini penuh dengan abu vulkanik. Bahkan jalanan ini juga sudah masuk ke dalam zona merah karena penuh tertutup dengan abu-abu vulkanik dan juga lokasinya yang sangat dekat, yakni sekitar 3-4 km dari puncak erupsi. Sehingga memang untuk bisa melewati jalur jalan ini harus diberlakukan buka tutup melihat dari kondisi aktivitas vulkanik di Gunung Lewotobi laki-laki. Kemudian dampak lainnya adalah terkait dengan bandara yang ditutup. Kemarin pihak Angkasa Pura sudah mengumumkan begitu ada 3 bandara yang ditutup pasca erupsi yang terjadi selama berkali-kali ini. Yang pertama adalah Bandara Soa di Kabupaten Ngada, kemudian Bandara Haji Hasan Arubusman di Kabupaten ND, dan juga Bandara Internasional Komodo di Labuan Bajo. Kalau untuk Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo sendiri, kemarin kami dapatkan informasinya, ini mulai dikeluarkan notam ataupun juga peringatan resmi, pemberitahuan resmi ditutup dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah hingga nanti dibuka kembali pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah di hari ini. Dan kemarin Bandara Internasional Komodo ini sempat membatalkan sekitar 20 penerbangan dan memang ini karena berdasarkan hasil paper test yang memperlihatkan bahwa abu vulkanik sudah mulai masuk ke jalur penerbangan di Bandara Komodo, sehingga harus dibatalkan dan juga ditutup untuk operasinya. Kemudian untuk jumlah korban sebenarnya hingga saat ini tidak ada penambahan, baik dari korban jiwa ataupun juga korban luka-luka. Namun saat ini pemerintah ini dihadapi dengan masalah keluhan kesehatan yang dialami oleh para warga yang berada di posko pengungsian. Memang mayoritas yang dialami oleh warga yakni adalah terkait dengan infeksi saluran pernapasan. Namun ketika kami tanyakan kepada petugas di puskesmas begitu, tidak hanya berkaitan dengan warga yang terpapar secara langsung abu vulkanik, namun juga karena warga ini tinggal di ruangan yang luas, ditempati oleh banyak orang begitu, sehingga bagi mereka yang terpapar ataupun yang mengidap ISPA ini akhirnya menularkan begitu kepada pengungsi yang lainnya, dan inilah yang akhirnya menjadi tantangan kembali bagi pemerintah untuk bisa menangani masalah kesehatan yang dialami oleh para pengungsi. Kemudian yang lain adalah terkait dengan fasilitas di posko pengungsian. Yang paling dikeluhkan oleh masyarakat adalah berkaitan dengan air bersih dan juga jumlah toilet. Hal ini yang menjadi kebutuhan utama di posko-posko pengungsian, tentunya ini yang terus juga diupayakan oleh pemerintah, baik itu dari pemerintah daerah ataupun juga dari BNPB yang menangani hal ini. Dan kemarin Badan Geologi Kementerian ESDM juga sempat mengeluarkan informasi bahwa saat ini karena erupsi yang terjadi selama berkali-kali, ini menyebabkan tumpukan ataupun endapan dari abu vulkanik di sekitaran puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Dan ini berbahaya karena jika sewaktu-waktu terjadi hujan, nantinya material-material vulkanik itu akan jatuh dan juga menghantam bangunan-bangunan yang ada di bawahnya. Dan inilah yang akhirnya dijadikan himbauan oleh pemerintah, khususnya dari Kementerian SDM ataupun juga PVMBG kepada masyarakat untuk bisa menghindari radius sekitar 7-8 km dari puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Febri dan juga Gema. Iya, Anda mengatakan bahwa para pengungsi ini banyak terkena ISPA. Bagaimana penanganan dari pemerintah untuk para pengungsi dan apa bantuan yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi? Iya, Gema, memang
terkait dengan penanganan kesehatan ini, pihak dari pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Flores Timur ataupun juga Kabupaten Sika ini mengirimkan sejumlah dokter ke posko-posko pengungsian. Kemarin kami sudah mengecek untuk satu posko pengungsian ada 3 dokter yang berjaga, dokter umum begitu yang dikirimkan oleh Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Flores Timur. Namun juga memang secara angka ini kurang begitu kalau memang melihat di satu posko pengungsian ada sekitar ratusan pengungsi sehingga masih dibutuhkan tenaga medis lainnya, dan yang kami perhatikan saat ini tenaga medis ini masih banyak dibantu oleh para relawan ataupun juga mahasiswa begitu yang berkuliah di bidang kesehatan untuk bisa menangani masalah-masalah penyakit yang ada di posko pengungsian. Kemudian yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yang seperti saya jelaskan sebelumnya yakni terkait dengan ketersediaan air bersih dan juga jumlah toilet ataupun juga kondisi toilet yang layak begitu, karena 2 hal ini yang sangat dibutuhkan. Kalau memang logistik makanan dan juga logistik untuk kebutuhan harian memang sudah mulai terpenuhi dan banyak dari relawan yang mengirim, namun untuk ketersediaan air bersih dan juga toilet ini salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di posko pengungsian. Gema. Baik, terima kasih Arda Anugrah atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas dan terus waspada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.